barangkali dia lebih banyak pengalamannya dibanding kita. Kalau kita melihat ada orang yang lebih rendah usianya dibanding kita, maka kita harus pahami dia lebih muda, karena usianya pun lebih muda, begitupun dengan dosanya lebih sedikit dibanding kita. Jadi cara kita melihat orang lain itu lebih lebih kuat. Kenapa demikian? Karena sungguh di dalam dirinya tidak ada penilaian yang paling penting kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang pandai bermuhasabah, dia mudah menangis gitu, mudah diam, kemudian dikit-dikit dia merenung gitu ya. Kalau dia dapat nikmat, maka dia akan katakan alhamdulillah hadza min fadlir rabbi. Segala puji bagi Allah, ini datangnya karena keutamaan dan kekuasaan Allah. Kalau dia mendapatkan juga kesedihan, dia pun juga akan menjawab alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah telah berikan sesuatu yang baik kepada diri saya dan ini segala puji bagi Allah. Ketika melihat yang baik-baik, maka dia akan katakan masya Allah tabarakallah. Ketika melihat yang buruk, maka dia akan katakan subhanallah. Ketika dia melihat keagungan Allah, maka dia akan katakan Allahu akbar. Ketika ditimpa musibah, maka dia akan katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lisannya hanya keluar kata-kata yang baik. Allah dulu, Allah lagi Allah. Nah, hari ini teman-teman sedang menggunakan masker. Kemana-mana menggunakan masker. Yes, itu zohirnya. Tapi batinnya, tapi hakikinya, dengan masker itu kita semua sedang diberikan pelajaran oleh Allah untuk menata setiap kata-kata yang keluar di lisan kita. Sungguh aneh, ada orang yang pakai masker tapi gibahnya jalan terus. Pakai masker sih, tapi gibahnya jalan terus. Pakai masker sih, tapi dustanya jalan terus. Nah, ini orang yang tidak mampu menjalin hubungan dengan Allah dengan cara yang baik. Maka yang pertama, muhasabah. Ya, hasibu qabla an tuhasabu. Banyaklah engkau menghitung tentang diri kamu sebelum kamu akan dihitung oleh Allah sesungguhnya. Dan kalau bicara dosa tuh malu gitu Ahilman juga aja. Karena dosa kita nih Insya Allah ya banyak sekali gitu. Nabi itu pernah menggambarkan dalam sebuah hadis, kalau setiap manusia berbuat dosa ditandai dengan nuktoh. Nuktoh itu titik, titik hitam ya. Nuktoh titik hitam ditandai dengan titik hitam berupa tinta hitam di tubuh kita. Maka barangkali warna tubuh kita tuh hitam pekat sepekat-pekatnya, karena saking banyaknya dosa-dosa ini. Nggak ada yang glowing. Ya seperti baju Ahilman ini lah, menunjukkan kayak mic ini nih, hitamnya gitu. Berarti gimana Ahilman? Saat kita bermuhasabah, kita bertobat, kita sedang membersihkan setiap dosa-dosa ini. Syukur kalau bersih. Kalau kita nggak bersih gimana gitu? Maka muhasabah tuh nggak boleh sekali, nggak boleh dua kali. Berapa kali Ahilman? Berkali-kali. Selama kita hidup, selama itulah kita harus bermuhasabah terus untuk bisa menjalin hubungan dengan Allah. Itu pertama. Apa yang pertama sih? Muhasabah. Menghitung tentang diri sendiri dan merenungi tentang diri sendiri. Yang kedua, untuk menjalin hubungan dengan Allah dengan cara muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu kan diambil dari kalimat raqabah ya, dekat ya. Atau taqarrub gitu, mendekatkan diri kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Saking dekatnya dia merasa diawasi oleh Allah. Saking dekatnya dia merasa dilihat oleh Allah, ditatap oleh Allah. Kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan apa ya? Dia akan pintar untuk kemudian mencari cara terbaik untuk meninggalkan semua larangan Allah. Kita itu kan kalau bikin dosa sukanya misalnya gini ya, kalau teman-teman ada lampu merah kemudian nerobos, ketika ditanya kenapa nerobos, nggak ada polisi, nggak ada yang ngawasin. Ya sama bahasa gampangnya saat kita berbuat dosa, kenapa kita bisa sampai hati berbuat dosa? Karena kita merasa nggak diawasi. Padahal kan CCTV-nya Allah tuh lebih banyak daripada CCTV-nya ruang narasi gitu. Lebih banyak CCTV-nya daripada kantor-kantor kita. Di mana-mana gitu ya. Kalaupun nggak ada CCTV itu, Rokib Ati itu senantiasa bersama dengan kita, menyertai kita, dan kita dicatat semua kesalahannya. Makanya nanti ada level yang namanya kan ada Islam, ada iman, ada ihsan, kan gitu ya. Saat seseorang mengatakan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia masuk ke dalam Islam. Kemudian dia meyakini adanya Tuhan, adanya Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada kitabnya Allah, maka dia beriman. Nah, level setelah itu namanya ihsan. Apa itu ihsan Ahilman? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, maka kamu hakul yakin Allah melihat kita. Maka orang yang bisa stay gitu ya on the track di jalan Allah adalah dia yang bisa bermuraqabah. Dia merasa ditatap, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kalau ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka jadilah pribadi yang sering bermuraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini yang ketiga, namanya mujahadah. Apa itu mujahadah, Ahilman? Mujahadah itu sungguh-sungguh. Jangan pernah ragu ketika teman-teman berjalan di jalan Allah. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak cobaan, walaupun banyak ujian, percayalah bahwa apapun yang teman-teman rasakan hari ini berupa kesulitan dalam urusan mendekat kepada Allah, maka seberat itu ujiannya, sebesar itulah pahalanya. Idhamul jazai ma'a idhamil balai. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Jadi kalau uji Ahilman hijrah, teman-teman semua, dalam hijrah banyak godaannya, banyak cibirannya gitu ya. Maka percayalah, kalau kita bisa bersabar dalam trek hijrah itu, sesungguhnya Allah sedang siapkan pahala terbaik karena kita sungguh-sungguh di jalan Allah. Bahkan Allah pun juga menjanjikan kepada kita kan, kalau siapapun yang sungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, kan begitu. Maka Allah akan tunjukkan baginya jalan-jalan terbaik, jalan-jalan terhebat, jalan-jalan yang luar biasa bagi dia. Teman-teman jangan pernah takut untuk mengambil pilihan ada di trek jalan Allah. Bekerja, pilihlah pekerjaan yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kalau teman-teman merasa bahwa pekerjaan ini malah membuat kita jauh dari Allah, sudah tidak boleh lagi kita beralasan kira-kira Ahilman gimana ya, tinggalkan atau tidak. Hakul yakin, at-tark, tinggalkan. Teman-teman bertemu dengan seseorang, kemudian teman-teman sungguh jatuh cinta kepadanya gitu ya, sampai gak bisa melupakan tentang dirinya, ingat terus gitu. Putuskan, gimana Ahilman? Putuskan untuk meninggalkannya atau putuskan untuk menikahinya? Pilihannya hanya dua. Hanya dua. Untuk apa kita semua masih tenggelam dalam perasaan yang salah kepada orang yang masih belum tentu milik kita? Kan begitu. Tinggal putuskan. Putuskan mau jalan terus berarti menikah, atau putuskan kita berpisah. Lebih baik teman-teman berpisah sejenak untuk menyiapkan waktu bersama di tempat yang paling baik, di tempat yang paling halal. Makanya kalau orang sudah mau memutuskan jalan dengan perasaannya menikah, an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Justru keberkahan hidup Allah sedang siapkan saat dia memilih jalan terbaik. Dan jangan pernah takut untuk memilih jalan Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Maka teman-teman sekalian, yuk coba dicek bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini. Maka sejujurnya begitulah keadaan kita dalam hidup dunia ini. Kalau teman-teman sekarang merasakan kegoncangan hidup, kegelisahan hati yang begitu luar biasa, maka sungguh di saat bersamaan sebenarnya teman-teman sedang mengharapkan pertolongan Allah. Teman-teman sedang butuh dipeluk sama Allah, itu bahasa lain. Teman-teman sedang dirindukan oleh Allah untuk mengetuk pintu langit dalam doa-doa kita, agar kemudian pertolongan Allah datang dalam kehidupan kita. Maka yang pertama adalah muhasabah, yang kedua muraqabah, yang ketiga mujahadah. Ahilman, bagaimana implementasinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, katakan Muhammad, siapakah yang mencintai Allah, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman belajarlah untuk mengikuti sedikitnya dari apa yang Rasul contohkan kepada kita. Mungkin kita tidak bisa sesempurna Nabi gitu. Kita barangkali tidak sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bisa menghadirkan sunnah-sunnah dalam kehidupan. Setelah yang wajib kita selesaikan, maka yang sunnah. Cintai Rasulullah melebihi apapun. Karena nanti saat di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa menghadirkan syafaat kepada kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya Ahilman? Mulai dari yang paling mudah. Rutinkan untuk mengucapkan salam dan sholawat. Siapakah orang yang pelit itu? Orang yang pelit itu bukan orang yang tidak berbagi dalam urusan harta aja.
Tapi orang yang pelit adalah orang yang Allah berikan dia lisan, tapi lisannya tidak pernah basah untuk mengucapkan salam dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa kalau dalam sholat itu pasti ada kalimat sholawat ya, karena itu adalah kebaikan sholawat ya. Jadi setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kita pun juga meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah sukai kita lakukan, apa yang Rasul benci kita tinggalkan ya. Rasul membenci orang yang suka mengurangi timbangan dalam berjual beli misalnya, maka dia tidak akan menipu lagi dalam berjual. Rasul menyenangi orang-orang yang bangun di sepertiga malam dalam tahajud, maka dia pun juga akan bangun di sepertiga malam. Rasul menyenangi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, maka orang tersebut akan istiqomah di jalan Allah. Nah, sampai yang ketiga, sampai yang keempat, selain hubungan dengan Allah, selain hubungan dengan Rasulullah dalam keseharian kita, maka perbaiki hubungan dengan seseorang yang paling fundamental perasaan dalam kehidupan kita. Siapa itu? Kedua orang tua kita, ayah ibu kita, mamah papa kita. Siapapun di antara teman-teman yang ingin rezekinya seperti raja,